pada kesempatan berdirinya saya di depan ini, yang pertama saya akan menyampaikan tentang majelis ilmu, tentang keharusan semua umat Islam, yaitu untuk selalu bersyukur dan sabar. Karena syukur merupakan peran penting dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melaksanakan hal-hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bersyukur, kita banyak mengeluh dan merasa putus asa, itu sangat tidak disukai oleh Allah dan akan mendapatkan azab akhirat nanti. Jika kita melihat fenomena kekacauan, perpecahan, kerusakan, hal buruk yang terjadi pada akhir zaman ini, salah satu faktor adalah karena kita sebagai manusia kurangnya bersyukur dan jauh dari mengingat akan kematian. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "Wa ta'adana rabbukum la in syakartum la yazidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari firman Allah yang dapat kita ambil hikmahnya adalah kita sebagai umat Islam harus senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, yaitu meskipun kita kena musibah, kita pun harus bersyukur. Karena di balik musibah itu tidak mungkin Allah tidak merencanakan sesuatu yang lebih indah di kemudian hari. Allah tidak mungkin membebani hambanya di atas kemampuannya, sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di batas kemampuannya. Dan jika terjadi musibah yang menimpa kita, yang harus kita lakukan adalah sabar. Karena Allah sangat sayang pada orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada jalan keluar. Dan ditekankan kembali pada ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam jangan sampai kita merasa mengeluh, putus asa. Yang harus kita lakukan jika kita tertimpa musibah adalah sabar. Jika kita menerima hal yang baik, kita bersyukur. Jika kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada kitab Maulid Al-Barzanji, di situ dijelaskan pada suatu itu Nabi Muhammad awal dakwah menyebarkan Islam, yaitu untuk pertama kali dakwah Nabi Muhammad SAW ke negara Taif. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad dakwah ke Taif? Masyarakatnya itu menolak dan memperlakukan Nabi Muhammad secara buruk. Dan di kitab dijelaskan Nabi Muhammad itu dilempari batu hingga berlumuran darah, hingga darah itu mengalir ke terompahnya atau ke alas kakinya. Tapi dengan begitu apakah Nabi Muhammad mengeluh? Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak pernah mengeluh. Sebaik-baiknya manusia adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang yang tidak tanding untuk kita teladani. Dari perilaku tersebut Nabi Muhammad malahan mendoakan kepada masyarakat negara Taif, di mana doanya adalah semoga anak keturunannya menjadi seorang yang hebat yang bisa mengembangkan agama Islam, dan Allah mengabulkan doa itu. Sehingga banyak yang kita kenal, banyak yang kita ketahui bahwa banyak ulama-ulama besar yang terlahir dari negara Taif. Lalu jika kita melihat dan mengamati bagaimana kita bersyukur jika kita terkena musibah. Kita terkena musibah pun harus bersyukur, harus sabar dan bersyukur. Misalnya nggak motor. Motornya ya standar lah. Barangnya standar. Tapi dilalah, pengen tiru-tiru kayak Rossi. Boleh main Doraemon. Di situ yang kita harus lakukan adalah sabar. Yang pertama sabar. Yang kedua bersyukur. Kenapa bersyukur?
Nyawanya orang pisah. Nyawanya orang copot. Alhamdulillah cucinya kasih 20. Cara biasa ya sih normal. Matanya ya kasih nang belang. Terus jika kita ingin mengeluh, berpikirlah 2 kali. Jika misal ada kejadian seperti ini antara orang yang kurang mampu dengan yang mampu. Di sini orang yang kurang mampu itu melihat kepada orang yang mampu. Aduh. Mana sebenarnya anak teman ya. Kalau iba, sedangkan kalau dicari-cari. Terus apa kita harus mengeluh? Tidak, karena pada waktu itu aku melihat orang lagi mengais-ngais di tempat sampah dan saya tanya, apa yang kamu cari? Sisa makanan yang sekiranya masih layak aku makan. Masya Allah. Dari kejadian itu, yang tadinya kita ingin mengeluh jadi tidak ingin mengeluh. Alhamdulillah, aku tadi sama ada kalau dicari-cari terong. Terus jika kita berposisi di orang yang mencari makanan di tempat sampah, di mana kita tidak mengeluh jika kita berposisi mencari makanan di dalam sampah, bagaimana cara kita untuk tidak mengeluh? Di situ kita harus tetap bersyukur meskipun kita bahwasanya tidak mampu untuk mencari makan yang layak. Kita harus mencari di tempat sampah. Tapi meski begitu kita harus bersyukur. Mengapa? Alhamdulillah, anggota badanku lengkap, tanganku ya lorok. Alhamdulillah yang matanya lorok lah. Ada siji yang medeni. Dari itu kita dapat simpulkan, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh yang bahwasanya putus asa. Kita harus senantiasa bersyukur apapun dalam kondisi kita. Meskipun itu kondisi kita yang mungkin berbeda dengan yang lain. Karena Allah menakdirkan manusia itu masing-masing. Takdir manusia itu masing-masing, tidak ada yang sama. Tidaklah kita takdir sugih orang. Kita tetap disyukuri. Alhamdulillah yang kasih dibayi urip gue ibadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mencontoh, dan kita harus senantiasa bersyukur. Jika kita di suatu hari tiba larane mikir video. Aku ragu ngeluh lah, Nabi Muhammad gak tau ngeluh. Meskipun kita susah, kita harus bersyukur. Kita untuk mencari celah untuk bersyukur. Jangan beri celah kepada sifat yang sekiranya tidak membuat syukur pada kita. Mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, agama, dan amin. Hari ini bersamaan dengan hari milad Madrasah Rodul Jannah yang ke-1. Semoga Madrasah Rodul Jannah dapat berkembang, dapat melahirkan santri-santri yang soleh-soleha, yang santri-santrinya itu dapat berguna di masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.